Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Kita semua hadir untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus di perjamuan kudus mengingat rayakan kematiannya. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marianus Tupesi STH. Umat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan yang hadir melalui firman dan sakramennya di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B, sebagian nasbing kita pada hari ini berkata demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, kembali kami umat-Mu datang menghadap tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus. Seraya kami mengaku bahwa kami sering tidak taat melaksanakan perintah-Mu. Kami abai dengan kehadiran-Mu, sehingga kami berjalan, bertindak dan berperilaku menurut pemikiran kami sendiri. Tak jarang kami menyalahkan Engkau, karena kami berpikir Engkau enggan menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mohon ampun agar perjumpaan kami dengan Engkau dalam ibadah ini berkenan kepadamu. Biarlah kami mau belajar, karena dalam pengampunan-Mu sesungguhnya kami sedang diajar untuk mengubah cara pandang dan perilaku kami terhadap-Mu.
Kami berharap Tuhan menolong kami, dan kami mau mengubah cara pikir kami, agar kasih dan topangan-Mu menjadi teman perjalanan hidup kami. Amin. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh presbiter yang bertugas. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang di dalamnya juga akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Jika kami masih diperkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini Tuhan,
itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah ketika Engkau menyapa kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kami, untuk kami bisa melaksanakannya jauh lebih baik ke depan ini. Ketika Engkau sedang mendidik dan mengajar kami, untuk kami bisa mengubah perilaku hidup kami menjadi benar di mata Tuhan dalam gerak langkah kehidupan kami ke depan ini. Kiranya juga Roh-Mu yang kudus menuntun langkah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memaknai dan juga mendengar firman ini dengan baik dan benar, untuk kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai dengan 26 yang menyatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mungkin pernah merasakan ketika kita memberikan informasi, ketika kita memberikan pengajaran,
ataupun ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, namun orang itu tetap berpegang pada prinsipnya karena dia merasa benar. Sangat sulit ketika kita ingin mengubah seseorang yang dirinya merasa benar. Pengajaran, masukan-masukan tidak akan pernah diterima. Dan bila seseorang itu terpuruk, maka dia tidak akan pernah menyalahkan dirinya sendiri. Pasti dia akan menyalahkan orang lain, ataupun lingkungan, atau situasi, dan seterusnya. Bacaan kita pada hari ini pun mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa sebagai umat pilihan, bangsa Israel mempunyai pandangan tentang Tuhan. Sebagai bangsa pilihan, mereka punya pemahaman Tuhan pasti menyertai apapun yang mereka lakukan. Dan ini amat sangat sulit, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika pemahaman ini melekat di sebagian besar umat Israel. Maka ketika mereka terpuruk, mereka tidak siap. Maka bahasa yang bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-18 dalam bacaan ini dari Yesaya pasal 30. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan apa yang dinanti oleh Tuhan, yaitu perubahan cara berpikir, perubahan perilaku dari umat Tuhan. Itu yang sedang Tuhan tunggu. Maka kalau kita membaca seterusnya, maka kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan mengajar dan mendidik umat Israel itu sendiri. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-20. Kata pengajar di sini diberi huruf besar. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan berkarya? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan mendidik? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan mengajar kepada kita? Maka ayat 22, kalau kita baca dalam Yesaya 30 ini, maka kita akan menemukan jawab itu, yaitu satu komitmen. Komitmen apa? Komitmen perubahan dalam cara pikir, cara pandang, dan perilaku umat Tuhan kepada Tuhan itu sendiri. Maka saya akan membacakan ayat 22 ini. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ini satu komitmen. Ketika umat Tuhan mampu mengubah perilaku mereka, mereka tidak lagi menempatkan patung ataupun juga perak dan emas sebagai sesembahan mereka. Maka kita lihat di sini ayat 23 sampai dengan 26. Apa yang terjadi? Yaitu hidup yang diberkati. Maka tidak heran kalau Tuhan tinggal menunggu dan menanti. Berubah enggak ini? Kalau tidak berubah, repot. Dan bila saat itu Israel sedang dalam tekanan pengepungan kerajaan Asyur atau Yehuda pada waktu itu, ini adalah cara Tuhan mendidik dan mengajar umatnya untuk melihat kembali bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu kepada umatnya. Tapi Tuhan sedang menanti ada perubahan atau tidak. Maka ayat 19 dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakanmu, ia akan menjawab. Nah, kalau kita membaca Yesaya yang pertama ini, banyak sekali Tuhan disalahkan. Banyak sekali umat Tuhan tidak mengerti siapa Tuhan. Banyak sekali umat Tuhan melupakan karya Tuhan. Kalau kita baca dari Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 39, Yesaya yang pertama ini. Jadi sikap yang berubah, berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, itu yang Tuhan tunggu untuk kita bisa merasakan hidup yang diberkati.
Terkadang kita ngotot, kita nuntut Tuhan yang mengubah kita, sedangkan kita tidak pernah mau berubah. Sampai kapanpun Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau cara pikir, cara pandang kita seperti ini, sulit untuk kita bisa merasakan berkat dalam kehidupan ini. Sulit kita untuk menangkap bahwa Tuhan sedang mendidik dan mengajar untuk kita menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih mengenal Dia. Maka dalam ayatnya yang ke-20 sekali lagi saya katakan, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tuhan tampil sebagai pengajar agar mereka tahu, umat Tuhan itu tahu, Allah sedang mendidik dan memproses mereka untuk mereka jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Dan banyak sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika sudah merasa benar, sulit untuk kita bisa mengubah cara pikir dan cara pandang kita. Seperti umat Yehuda ini, sulit untuk mengubah cara berpikir mereka. Oh, Tuhan tidak marah kok, Tuhan pasti memberkati kok, walaupun kelakuan kita, tindakan kita melukai hatinya. Tuhan tetap akan mendidik dan mengajar kita untuk lebih mengenal siapa Dia. Jadi bila kita baca ayat 23 sampai dengan 26 dan seterusnya, disitulah kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Ketika komitmen itu kita bangun dalam hidup ini, untuk saya bisa berubah. Berubah seperti apa? Berubah menjadi manusia yang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Benar di mata Tuhan. Sekalipun yang saya lakukan ini mungkin menyakiti dan sangat menyakitkan diri kita, tapi itu harus dilakukan. Yang jelas akan ada berkat-berkat Tuhan, karena Tuhan berjanji tidak pernah mengingkari, dan Tuhan berkata tidak pernah tidak ditepati. Jadi bila pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, yaitu minggu penantian, apa yang bisa kita pahami dengan penantian ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Kalau kita tidak pernah mengubah cara hidup kita dan cara pandang kita tentang Tuhan, perilaku kita, mau datang atau mau tidak datang itu urusan Tuhan dong, bukan urusan saya. Tapi ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, kita rindu Tuhan datang. Karena apa? Kita pasti akan dibela oleh Tuhan dengan caranya. Itu sebuah kerinduan. Maka perjamuan kudus pada hari ini yang kita lakukan adalah komitmen kita untuk bisa mengubah perilaku kita menjadi manusia yang benar di mata Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam roti dan anggur, kita menyatu dengan Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ya biasa saja. Habis makan roti, minum anggur, habis itu ya nanti bulan April lagi ada lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tidak ada yang berubah dalam perilaku kita. Maka tidak heran ketika kita mengalami tekanan ataupun apa, kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak berpihak, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar doaku. Padahal Tuhan sedang mau melihat dan menantikan kita berubah. Yesaya mengingatkan umat Tuhan untuk mereka bisa berubah dan membangun komitmen untuk tidak lagi menempatkan patung yang dibalut dengan emas atau perak sebagai tempat mereka mengadu atau menyembah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, perjamuan kudus hari ini di penghujung tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Biarlah tantangan dan pergumulan ini mampu mengubah perilaku kita untuk makin mengenal siapa Tuhan. Kalau boleh saya katakan, Tuhan sedang mendidik manusia di bumi untuk lebih mengenal siapa Dia di tengah-tengah pandemi ini. Jadi, jika kita makan roti dan minum anggur di penghujung tahun ini, Tuhan juga berharap ada perubahan perilaku yang mampu menyenangkan hati Tuhan, yang mampu menghadirkan tindakan yang benar di mata Tuhan. Saya garis bawahi Bapak Ibu, benar di mata Tuhan. Karena kalau kita benar di mata Tuhan, Tuhan akan membela kehidupan kita.
Tuhan akan senantiasa menopang dan menjaga kita, sekalipun tekanan dan juga tantangan hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Membangun komitmen untuk berubah, itu berarti kita sedang membangun kesetiaan kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Amin. Umat Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan penetapan sakramen perjamuan kudus ini sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, kembali kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk ambil bagian dalam mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena kemenangannya melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami mohon teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus Kristus, supaya oleh kuasa Kristus, roti dan anggur perjamuan kudus yang kami terima dan nikmati saat ini, menjadi daging dan darah yang baru dalam tubuh kami, yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan tubuh, roh dan jiwa kami dari berbagai kelemahan dan sakit penyakit. Tolonglah kami untuk tetap menjadi anggota tubuh yang rajin bersekutu dan beribadah, serta penuh sukacita, bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, sampai ia datang menjemput kami semua ke dalam kemuliaan surgawi. Kami menyerahkan doa ini Tuhan, hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Umat, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah. Ambillah. Dan sekarang, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur yang kita pakai dalam cawan ini adalah tanda ucapan syukur kita sebagai lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Ambillah. Ambillah. Dan sekarang, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.
Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan hadirkan untuk kami, sehingga pada hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami bisa melaksanakan perjamuan kudus dalam kami menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah ketika kami menikmati roti dan anggur, kami meyakini hati dan pikiran kami dan diri kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Karena untuk itulah kami memohon dan meminta Tuhan kiranya berkenan memandu langkah hati dan pikiran kami dan kehidupan kami, agar senantiasa cara berpikir kami dicerahkan untuk kami dapat melihat bagaimana cara Tuhan membentuk dan mendidik dan mengajar kami di keseharian ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang kami lakukan dalam sakramen ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkati kami untuk hidup dan kehidupan kami semakin berkenan di mata Tuhan ke depan ini. Melalui doa ini juga Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan bersama kami sebagai warga Kristiani yang ada di Indonesia. Di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah situasi politik dan juga masalah sosial yang ada, biarlah kami dididik untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kami meyakini ada banyak cara Tuhan akan membela kami bila kami berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Biarlah sebagai gereja Tuhan, kami tetap mewartakan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam perilaku dan kesaksian kami, agar gereja Tuhan senantiasa dicintai oleh masyarakat di mana gereja itu hadir, ada dan berada. Kembali Tuhan, hamba-Mu datang memohon dan meminta Tuhan kiranya berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dengan seluruh jajaran kementerian, wakil-wakil rakyat, pemerintah baik di tingkat 1, tingkat 2, tingkat kecamatan, desa, dan sampai rukun tetangga. Biarlah kami disatukan di tengah-tengah keberagaman kami. Biar para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan berkenan menambahkan kearifan dan hikmat untuk bisa merawat dan mengelola kebersamaan di tengah-tengah kepelbagian ini dengan baik dan benar, sehingga kami dapat menjadi bangsa yang mampu menghadirkan kedamaian bagi masyarakat dan rakyatnya. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi aparat TNI dan Polri dan para medis di tengah-tengah masa pandemi ini, dan juga di tengah-tengah gejolak politik yang ada. Tuhan tetap satukan hati dan pikiran mereka. Tuhan memberkati mereka bersama keluarga, agar dalam tugas dan panggilan mereka dan pelayanan mereka, mereka boleh memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan juga Tuhan proses Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember yang akan datang ini, khususnya juga kami sebagai warga kota Surabaya.
Tuhan kiranya memberkati semua pasangan calon, memberkati semua Bawaslu ataupun juga mereka yang berkompeten untuk bisa melaksanakan pemilihan ini dengan baik dan benar. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi mereka. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan hati dan pikiran kami sebagai masyarakat kota Surabaya untuk kami melakukan hak pilih kami dengan baik dan benar sesuai dengan nurani kami demi kemajuan masyarakat dan kota Surabaya ini ke depan. Kami serahkan Tuhan akan hidup dan kehidupan kami bersama di Provinsi Jawa Timur ini dan khususnya juga di kota Surabaya. Kami menyerahkan Tuhan akan perjalanan kebersamaan kami sebagai warga GPIB Jemaat Bahtera Hayat. Biar kiranya juga Tuhan tetap menopang dan menjaga kami, memberikan kami kekuatan, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Kami menyerahkan juga kehidupan bersama kami. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi kami, mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, diaken, dan penatua, baik kami sebagai pengurus-pengurus pelkat, panitia dan komisi yang ada, BPPJ, dan semua pegawai. Biarlah kami senantiasa dididik untuk kami jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian kami. Kami menyerahkan juga Tuhan warga jemaat kami yang senantiasa merindukan kekuatan dan kesembuhan. Biar kiranya juga Tuhan berkenan melawat mereka dengan cara Tuhan, agar Ibu kekasih kami, Ibu Alvina Rihijawa, Ibu M. Larwanaung, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Bapak Gottlieb, Bapak Hendrik, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombot, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Moren Tandiarang, Ibu Els Lasedu, Ibu Ope Kolanus, Bapak Suharman, Ibu Luis Wihanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lutulung, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Sujitno. Benar-benar mereka boleh merasakan sentuhan kasih sayang Tuhan, baik melalui para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, ataupun pelayanan dan perawatan yang tulus dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Biarlah itu sebagai alat Tuhan untuk dapat mereka mengalami kekuatan dan kesembuhan di hari dan masa yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh harap dan pinta mereka Tuhan hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kembali Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia tepat pada hari ini bagi Ibu Alce de Manderos Raboy, Deki Kristianus Nafi, dan juga Willem Y. Lawehudi. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka, melengkapi sukacita mereka, dan biarlah ketika hadir sebagai sosok seorang ibu, seorang oma, seorang istri, Ibu kekasih kami, Ibu Alce, benar-benar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dalam perjalanan kehidupan keluarga ini ke depan. Kami menyerahkan juga Tuhan akan sanak saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka. Jika Tuhan masih berkenan memberikan kami kekuatan, biarlah kami mau melangkah di minggu kerja kami ke depan ini dengan baik dan benar, sehingga seluruh karya dan kerja kami, proses belajar mengajar kami berkenan kepada Tuhan, dan kami dapat menjadi saksi yang baik dan benar bagi sesama, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, inilah kami menyerahkan seluruh doa, harap dan pinta ini ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan.
marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu Advent kedua, Minggu 6 Desember 2020. Ibadah Pekan Keluarga akhir tahun. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah penutupan rangkaian ibadah di tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 19.00 WIB secara live recording. Pelaksanaan live recording ibadah Pekan Keluarga akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 16.00 WIB dan dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekesasi dan latihan paduan suara vokal grup musik kolintang pada pekan mendatang tanggal 7 Desember sampai dengan 13 Desember 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Surat Gembala Pilkada Serentak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia. Selain itu, dengan menyimak situasi sosial politik yang terkadang mengusik ketenteraman nurani kita selaku warga negara, maka bersama ini Majelis Sinode GPIB menyampaikan surat gembala sebagai arahan dalam menentukan sikap politik masing-masing selaku warga negara. Surat gembala dapat dibaca di halaman 9 dalam warta jemaat ini yang telah di-share secara online. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Libur kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya sehubungan dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya, maka kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya diliburkan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kantor akan dibuka kembali pada hari Kamis 10 Desember 2020. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Sekian warta jemaat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.